Suatu hari, murid Nabi bertanya hal laku bakti. Nabi bersabda, jangan melanggar. Pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Nasihat Nabi kepada para muridnya ini terdapat di dalam kitab suci Sesu, Luni jilid 2, pasal 5, ayat yang ketiga. Pemirsa TVRI yang Bali yang berbahagia, kembali berjumpa kembali dengan saya Sun Vera dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Kali ini kita akan membahas tema Utamakanlah Bakti di dalam Upacara Duka. Terimalah salam kebajikan, Wete Tung Tien. Sancai. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kali ini telah hadir bersama kita di studio TVRI Bali seorang narasumber rohaniwan agama Konghucu. Beliau adalah Wense Nusan Chandra. Wete Tung Tien Wense. Sancai Wense, apa kabar? Berkat Tuhan kita bisa selalu baik ya, Sancai. Di Bali ini. Ya, betul Wense. Baik Wense, boleh ceritakan sedikit pengalaman Wense, mungkin sudah berapa lama di dalam melayani umat Konghucu sebagai seorang rohaniwan, terutama di dalam melayani pelayanan duka Wense. Begini, kita sudah lebih kurang 9 tahun 9 tahun melaksanakan pelayan umat, yaitu untuk melayan umat yang punya rasa duka, mempunyai kematian pada saat itu mungkin kebingungan, maka kita patut menjadi seorang rohani memberi pelayan kepada umatnya. Ya, jadi Wense sudah 9 tahun ya melayani umat di dalam kedukaan ya Wense ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan Wense. Oh ya, kalau itu banyak pengalaman-pengalaman yang kita jumpai. Sementara ini banyak orang tidak memahami waktu terjadinya kematian, ada kebingungan. Ya, kebingungan Bapak yang dia harus cari, bagaimana dia harus melaksanakan upacaranya. Ya, siapa yang harus dihubungi? Betul, kita sebagai rohaniawan bisa membimbing, memberi pelayanan secara agama Konghucu. Ya, pengarahan untuk upacara yang sebenar-benarnya berdasarkan ajaran agama ya Wense ya. Biar patut dengan ajaran agama. Ya, supaya juga tepat pelaksanaannya Wense ya. Baik, Wense, apa saja rangkaian upacara duka itu sejak almarhum ini meninggal Wense? Ya, rangkaiannya kita bersama itu adalah waktu dia begitu meninggal, itu ada persiapan secara kecil dulu, itu setiapkan sajian sederhana. Dan itu yang kedua dibuatkan upacara jikbok. Yang ketiga selesai itu dibuatkan hari pemberangkatnya, malam pemberangkatan itu mensang atau maisong. Ya. Dan itu besoknya kalau mau berangkat itu dibuatkan upacara pemberangkatan. Disebut Songcang. Songcang ya. Songcang disebut Songcang. Jadi itu hari pemberangkatan jasadnya menuju peristirahatan yang terakhir. Dan setelah itu dibuatkan penyempurnaan badan lahiriahnya. Yaitu di penguburan, maksud mau dikremasi bisa, mau dikubur bisa. Itu yang disebut rumu atau ancang. Ancang. Ancang, jadi penyempurnaan kembali mengembalikan badan alam lahir. Kembali ke asal mula. Oh iya. Baik, Wense, begitu banyak rangkaiannya, mungkin bisa dijelaskan ya Wense dari awal. Mungkin ada sesajian, ada apa yang harus dipersiapkan Wense? Kalau orang meninggal tuh menurut agama Konghucu, sejak dia meninggal tuh semangatnya dan ruhnya sudah meninggalkan badan lahiriahnya itu. Pada saat meninggal saat ruhnya itu lepas. Agar tidak terjadi pergi tidak menurut arah, maka dibuatkan upacara pertama kali itu menetapkan biar bisa muara di tempat di mana dia bersemayam waktu dia meninggal. Jadi semangatnya dan arwahnya itu biar bisa tetap di depan jasadnya.
Nah itu pertama kali diisi berupa nasi, telur dan sumpit itu. Nasi, artinya, telur, sumpit ya. Ya nasi Ya. 1 mangkok Ya. dan telur matang dengan sumpit. Yang paling pertama itu dulu ya, paling dulu Bense ya. itu utama, paling penting Ya, sekali. untuk menjaga supaya spiritnya nggak pergi Ya kemana-mana, gitu. spiritnya, nggak mengembara ruhnya gitu, itu biar Bense nggak ya. pergi pergi kemana-mana. Jadi arwah tuh biar nggak pergi, maka dibuatkanlah itu biar tetap ada. Maka disebut makanan untuk arwah. Itu arwahnya Jadi biar nasi, pergi. telur, sumpit ya, Sumpit Bense ya. itu Itu yang sangat pertama. penting sekali, itu utama. Yang paling, ya. Jadi biar tidak lepas dari Baik. di depan jasadnya yang meninggal. Oke. Itu penting sekali. Ya. Setelah itu, setelah selesai dimandiin, setelah selesai dirapiin, setelah dibuat pakaian baju yang rapi, baru diperlukan upacara masuk peti disebut cikbok. Setelah itu baru masuk peti. Masuk peti cikbok. Iya, cikbok ya. Sebelum tutup peti itu juga ada acaranya lagi. Acaranya lagi itu berarti beri persembahan. Ada persembahan. Persembahan. Ya. Karena seorang anak yang berbakti, dia melayani sewaktu hidupnya bagaimana dengan susila, waktu meninggal dilayani dengan susila, Ya. dimakamkan dengan susila. Nah di saat dia baru masuk peti ini, cikbok ini, perlu diadakan persembahan, yaitu rangkaiannya itu sebagai anak seorang berbakti memberikan dia jalan nanti kembalinya. Itu ada memberikan rangkaian, jalan untuk kembali ya, kepada yang kuasa. kepada ke alam semesta, ke alam yang abadi, yaitu kembali ke hadirat Pangtian, kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sajian-sajian yang ada di sana itu berbentuk dirupanya dibilang, kalau menurut agama Konghucu itu disebut mingci. Mingci. Itu ya, sarana. Oh ya, ya. Sarana persembahyangan. Nah, dalam sarana persembahyangan ini disesuaikan. Jadi dibuatkanlah wujudnya dia. Jadi dari Konghucu kan tidak boleh memberi boneka yang bisa hidup, itu tidak boleh, tidak diajarkan begitu. Jadi kita memberikan wujudnya. Kalau zaman dulu orang meninggal kemudian ada orang hidup diikutkan gitu ya, Bense ya. Kalau diberi patung itu tidak diberi boleh. patung. Itu kita diwujudkan, jadi rangkaiannya itu berupa badan lahiriahnya dibentukkan wujud, pamannya ada mata, ada telinga, ada rahangnya, ada lututnya, ada kaki, ada tangannya, itu semua sarana badan lahiriah itu dibuatkan begitu, bahwa dari pihak keluarga mengembalikan badan lahiriah dengan sempurna. Itu. Jadi dibuatkan mingci, semua yang menyerupai ya, badan Bense ya. lahiriah yang meninggal itu diantarkan pulang Dikembalikan ya. oleh keluarga yang ditinggalkan, memberi kembalinya ke alam semesta dengan sempurna. Mungkin bisa diartikan sebagai keikhlasan keluarga ya, Bense ya. Ya, di samping keikhlasan itu berarti itu lah, jadi menunjukkan bahwa dia sudah mengembalikan badan yang dia pinjam ini, dikembalikan dengan sempurna gitu. Jadi itu, jadi maka dibuatkan wujud. Maka di bahasa Mandarinnya kan Singpo, Kui Iti. Jadi wujud dan badan lahirnya akan kembali ke tanah, maka wujudnya itu akan kembali ke, jadi badan lahirnya kembali. Nah, itu maka di sana perlu buatkan sajian berupa wujudnya dia. Dan di samping itu sesuai dengan doa kita, dari tempat yang ada ini terus menjunjung tinggi kembali ke alam, maka dibuatkanlah sebuah mingci yang berupa kue berupa gunung, yang disebut tumpeng. Itu dirangkai dengan kue ciput, yang kue tepung yang ada biji-biji yang putih itu diikat-ikat menjadi tinggi. Itu kue sebagai ciput ya, Bense ya. Itu sebagai diberikan seorang anak putra berbakti, memberikan jalan pulang. Memberikan jalan pulang. Baik, ini menarik sekali, Bense. Tapi sebentar kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami di Mimbar Agama Konghucu. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
pemirsa TVRI Bali, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Konghucu. Wense, tadi bicara tentang sarana kue ciput, tadi sangat menarik ya Wense ya. Jadi dibuat seperti jalan menuju untuk kembali. Bagaimana itu penjelasannya Wense? Begini, karena manusia itu meninggal, kan harus kita memberi doa biar jalan dia kembali mengantarkan mengantar doa. Maka jajan ciput yang kita buat itu seperti gunung itu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Itu biasanya kita buat 9 kali 12. 9 kali 12. Jadi kan 9 manusia tingkat. 9 tingkat ya. 9 biji 9 biji kali 12. kali 12. Ah, iya. 9 kali 12 jadi 108. Nah, dari sekian biji itu seolah-olah yang pulang ini diuji. Dia mencapai angka 9. 9 kali 12 karena 1 tahun ada 12. 12 bulan. 12 bulan dia harus kembali mencapai puncak baru dia bisa kembali di sana. Makanya seorang anak berbakti memberi dia jalan sehingga tidak ada gangguan dalam perjalanan, maka diperlukan jalan ini lebih minci. Itu di sarananya. Berarti betapa pentingnya ya peranan anak untuk mengantar ketika orang tuanya meninggal ya. Maka setiap orang meninggal pasti ada kue itu. Kue ciput namanya. Ya, itu sebagai pengantar dia kembali. Berikan dia jalan pulang. Baik, Wense. Jadi tadi ada mingci ya, mingci berupa organ-organ tubuh, kemudian ada kue ciput merupakan seperti menara untuk naik kembali dari rendah menuju tinggi ya, Wense ya. Selain itu, Wense, apakah masih ada sarana mungkin seperti sesajian, kue, buah dan sebagainya mungkin yang mengandung makna? Itu biar tak terlupakan. Setiap orang meninggal tuh biasa kan diisi mutiara. Mutiara. Ya. Setiap lubang organ mukanya itu di depan mukanya itu kan ada lubang hidung, mulut, mata, telinga. Ya. Nah, itu diberikan sebutir mutiara. Itu artinya karena di saat dia masih hidup, dia selalu memberi petuah kepada anak-anaknya. Hidung memberi dia nafas, kehidupan. Mata memberi pandangan yang baik, memberi pencerahan pemandang yang baik-baik. Telinga memberi dia memberi pendengaran yang sempurna agar dia dapat melaksanakan hidupnya baik. Maka seorang anak memberikan mutiara itu berarti memuliakan kata-kata, memuliakan segala hal yang telah berikan pada turunannya. Yang sudah diberikan oleh orang tua. Maka si anak itu memberi suatu biji yang sangat mulia. Ya, berarti jadi dia seorang anak ini memuliakan kata-kata atas apa yang telah dibimbingkan kepada anaknya itu. Inilah penting daripada mutiara tersebut. Baik, maka di sana peranannya daripada anak-anak bisa menerima sehingga dari dia sejak dari lahir hingga dewasa dia selalu ingat akan kata-kata orang tuanya. Semua hal dalam hidup dari dirinya adalah dari orang tua. Dari orang tua. Itu. Baik, Wense. Mungkin kalau misalnya seperti buah, kue gitu, ada yang mengandung makna tertentu. Ada. Wense? Begini, kalau kita di agama Konghucu itu biasanya orang meninggal itu pakai buah semangka. Buah semangka itu wajib ya, Wense? Iya, wajib. Karena begini, yang meninggal itu kan sudah tidak tahu kemana arah jalan. Maka si anak yang ditinggalkan ini memberikan buah semangka. Itu arti tulis bahasa Mandarinnya sikwa. Sikwa. Jadi setiap orang meninggal itu kembali ke barat. Waktu dia kan matahari dari timur ke barat, maka dia kembali ke matahari karena terbenamnya di barat, maka dia harus menuju ke perjalanannya menuju ke barat. Itu. Jadi itu penting sekali. Itu penting ya, Wense. Maka biasanya itu dibekalkan di dalam peti mati, biar dia bawa
modalnya kompasnya dia. Iya, Sebuah kompas kalau kita lihat. Iya. Itu sebuah kompas untuk dia kembali ke barat. Iya. Itu. Jadi ada makna-makna Maknanya. spiritualnya ya Wense ya. Di samping itu ada buah pisang, apel, ada li, ada jeruk. Iya, Ini semua semua mengandung punya makna ya Wense ya. ada maknanya. Iya, baik. Jadi kalau tebu, biasa tebu yang dibuatkan potong-potong itu, kalau orang meninggal pakai itu, pakai itu. Jadi pisang, kita mengharapkan berbagai jari-jari tangan kita, sebuah tangan, memohon, memberikan, ya. Dan itu jeruk agar selalu berkah, diberikan berkah kita. Buat keluarga yang diberkahkan ke tenangan, ping'an. Ping'an itu jadi buah ping'an, apel itu jadi bahasa Mandarin ping. Jadi tenang, ping'an. Jadi kita hidup biar bisa rukun berkeluarga. Ya. Jadi kita harus ping'an berkeluarga, jadi tidak boleh saling nyalah-nyalahi, harus saling mengalah. Jadi setiap sesajian itu pasti mengandung makna ya Wense ya. Jadi tidak kalau lilai datang mendatangkan jadi berkah. Kalau kita sudah tenang, aman, tentu datang berkah. Ya. Berkah sangat bahagia. Iya, Wense. Dan juga ada tebu, kita ditunjukkan, berbuatlah perjalanan kamu, jangan melangkah, tidak melangkah terlalu cepat, sesuaikan ke ada arah tahapannya, tahapnya, melangkah dengan sesuai dengan tingkat. Karena tebu itu bertahap, berbuku-buku ya, Wense ya. Itu ada ruas-ruasnya itu. Ruas-ruasnya. Jadi kita jadi orang baru tahu sejengkal, jangan sudah tahu banyak. Ya. Maka belajar dari bawah menuju tinggi. Ya, luar biasa. Itulah semua mengandung tujuan makna yang tersebut. mendalam ya Wense ya. Semuanya minci. Semuanya minci. Iya. Baik. Banyak orang mati kok buatkan sajian gitu. Ya. Bukan. Ya. Karena, apa dimakan gitu ya. Iya, kita sebagai umat manusia menurut agama Konghucu itu ada punya perasaan yang sangat halus. Ya. Perasaan kita sangat halus, bisa tahu benar dan salah. Ya. Ya. Jadi tahu tata susila, tahu kebenaran. Maka disinilah letak daripada kehidupan itu harus selalu ada. Sebagai nama di dalam ikrar nama Konghucu disebut cenyang xiaoshi, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jadi kita selalu dituntut untuk cita kita apa? Berbakti, merawat cita berbakti. Ya, benar Wense. Di saat hidup kita merawat orang tua kita, waktu meninggal kita tunjukkan rasa bakti kita, kemampuan kita. Jangan seolah-olah kalau tidak punya bagaimana kita berbakti. Tunjukkan dengan keikhlasan diri kita. Baik Wense, ini luar biasa. Nanti kita sambung lagi Wense. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Konghucu. Kami akan kembali sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI Bali yang kami kasih, kembali bersama kami dalam Mimbar Agama Konghucu. Wense, di kalangan masyarakat awam Wense, ada anggapan bahwa upacara duka menurut agama Konghucu itu tergolong sesuatu yang mahal. Bagaimana Wense penjelasannya? Apakah memang harus seperti itu Wense? Begini, seandainya orang tidak mampu gitu, ya, kita bisa buatkan sesederhana. Cuma maka kita perlu mincinya ya unsurnya yang penting. Ada yang utama unsur ya, penting utamanya. Unsur utamanya bukan ya. Jumlah besarnya tidak perlu. Jadi tidak selalu harus mahal. Besar, harus mewah tidak perlu. Oh gitu unsur. Jadi kita buat secara sederhana, yang penting bisa mencapai kembalinya, ini penting. Ya, yang diutamakan apa Unsur? Itu udah kayak tadi saya bilang, jajan ciput itu penting sekali. Pertama waktu meninggal nasi
mangkok, dengan telur matang sama sumpit, itu penting utama. Yang kedua, jajan ciput yang berupa gunung yang terlilit itu pakai pengantar jalan pulang. Ya, mungkin Bense ada ayat yang mau disampaikan dalam hal ini. Ada juga, makanya di sini kita bisa lihat. Karena di dalam ayat ini sebagai seorang anak, dia selalu ingat akan wajahnya. Bagi seorang anak tadi, wajahnya, telinganya. Itu ada ayat di Lici. Ya, boleh tolong Bense, silakan. Ada di Lici, kita bisa simak Lici di Lici 21. Lici 21. Ya, bagian. Nah, di sini Lici 21 makna sembayangan. Makna sembayangan. Nah, itu kita bisa lihat di bagian keempat. Itu baginda almarhum itu kepada orang tuanya seorang anak. Mata tidak melupakan wajahnya dan telinga tidak melupakan suaranya dan hatinya tidak melupakan citanya. Nah, di sinilah letak daripada kita ini, ada suatu keinginan hatinya untuk memberikan sesuatu itu, tidak mungkin kita memberikan. Yang penting ketulusan daripada hati itu. Oh, begitu. Jadi suatu tulus dan rasa baktinya itu rasa yang bakti, dituntut ya. Jadi bukan karena besar sembahyangnya. Yang penting kita sujud dan hormat dan selalu melakukan beribadah, bersembahyang kepada almarhum sebagai pengingat-ingat kita, sebagai mana semua badan lahiriah ini ada warisan dari orang tua. Baik, luar biasa. Ini perbincangannya sangat menarik dan masih banyak sekali sebenarnya Bense yang ingin saya tanyakan, namun waktu membatasi kita. Harus kita akhiri sampai di sini, Bense. Baik, beberapa poin yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kita barusan. Yang pertama adalah manusia memiliki spirit ya, Bense ya. Manusia memiliki spirit sehingga manusia membutuhkan upacara, baik upacara kelahiran maupun upacara kematian. Kemudian di dalam upacara duka itu tidak mementingkan kemewahan atau kelengkapan sesajian, namun diutamakan adalah rasa bakti dan duka yang mendalam. Kemudian di sini kami sampaikan bahwa bagi masyarakat umat yang membutuhkan pelayanan duka dapat menghubungi Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin Provinsi Bali yang bersekretariat di Kongcubio Jalan Bisma nomor 5 Denpasar, atau dapat menghubungi Bense Insinyur Nyoman Darsana di nomor telepon 085 935 036 821. Baik, Sisya Bense sudah berkenan memberikan pencerahan kepada kita hari ini. Ya, mudah-mudahan semua bisa memahami makna daripada upacara duka. Ini sebenarnya masih ada banyak yang perlu saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan, mungkin kalau ingin bertanya, mungkin lain kali kita ke akan Jalan Bisma nomor 5. Bisma nomor 5 Denpasar bisa langsung bertanya, bisa janjian nanti sama bisa Bense apa yang ditanyakan kita bisa jelaskan biar lebih mengerti. Baik, Bense, Cece Bense. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu selanjutnya. Saya Sun Vera undur diri. Wei Te Tong Tien. Sien Yuta. Sancai.